Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliandi. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik peserta didik. Perkembangan adalah suatu perubahan-perubahan yang terjadi pada individu itu sendiri, tetapi mengarah kepada kematangan ataupun kedewasaan yang terjadi secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Nah, pada kesempatan sekali ini saya akan membagikan ataupun menjelaskan tentang tahap-tahap dari remaja, terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu tahap remaja awal, yaitu pada usia 12-15 tahun. Yang diciri-cirikan adalah yang pertama, mudahnya remaja tersebut suka dengan lawan jenisnya. Yang kedua, timbulnya pemikiran-pemikiran baru. Yang ketiga adalah timbulnya rasa rangsangan yang sangat kuat di dalam dirinya tersebut. Yang keempat adalah rasa ego yang sangat tinggi. Itu dari remaja awal. Yang kedua yaitu remaja pertengahan pada usia 15-18 tahun. Nah, pada usia ini remaja tersebut mulai mencari teman-teman yang bisa diajak ceritanya, yang bisa diajak bertukar pikiran, ataupun biasa disebut atau mendominasi dari remaja tersebut. Ini dimaksudkan fisik, ataupun dia mulai mencintai diri sendiri ataupun mencintai teman-temannya yang ada di sekitarnya. Yang ketiga yaitu remaja akhir, yaitu pada usia 18-21 tahun. Nah, pada remaja akhir ini terlihatlah ataupun nampak suatu kematangan yang sangat pasti, yaitu baik kematangan dari kognitif, kematangan dari tingkat emosionalnya, tingkat dari sosialnya dalam dia berinteraksi, maupun kematangan dari hormon seksualnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 yang harus saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu tentang aspek dari perkembangan fisik. Nah, di dalam aspek perkembangan fisik ini saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama yaitu adalah kekuatan otot. Nah, pada kekuatan otot ini saya mengambil contoh. Mungkin pada saat kita sekolah dasar ataupun SD, ketika kita mengangkat sebuah buku, ada 5 buku yang sangat besar-besar, tetapi kita tidak sanggup untuk mengangkatnya. Palingan kita bisa mengangkat 2 ataupun 1. Tetapi pada saat ini, pada usia 12-15 tahun ke atas, kemungkinan besar kita dapat mengangkatnya, bahkan lebih dari 5. Dan yang kedua adalah tentang sistem saraf yang akan bertambah. Pada usia perkembangan ini, lambat laun sistem saraf dari kognitif kita ataupun mindset dari pemikiran kita akan berubah. Dikarenakan remaja tersebut telah berinteraksi dengan teman-temannya, telah mencari jati dirinya pribadi. Dan yang ketiga adalah kekuatan fisik. Nah, pada kekuatan fisik ini saya mencontohkan pada sekolah menengah pertama ataupun SMP. Ketika guru kita menjelaskan dari pelajaran Pengjas ataupun pendidikan kesehatan, misalnya bapak tersebut menyuruh kita untuk mengelilingi lapangan sepak bola secara 2 kali kelilingan. Mungkin kita tidak sanggup, tetapi akan lambat laun semakin bertambahnya usia ataupun umur, kita pasti akan bisa memutarnya, bahkan lebih dari 2 putaran lapangan tersebut. Nah, pada pembahasan kedua kali ini adalah tentang karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, pada pembahasan kedua ini yaitu karakteristiknya dibagi menjadi 2. Yang pertama itu dari seks primer dan seks sekunder. Nah, pada seks primer ini saya mengambil 2 contoh, yaitu dari
anak laki-laki dan anak perempuan. Ciri-ciri dari anak laki-laki dari seks primernya ini adalah dia mulai pada awalnya dia sudah memimpi basah, sedangkan pada anak perempuan tersebut dia sudah mengalami menstruasi. Yang kedua itu dari seks sekunder. Nah, pada seks sekunder ini sama juga seperti tadi, adalah anak laki dan anak perempuan. Yang pertama yaitu anak laki. Yang pertama adalah tumbuhnya bulu kumis. Yang kedua adanya jakun di leher. Yang ketiga suara mulai padat ataupun jelas. Yang keempat adalah tumbuhnya bulu ketiak. Yang kelima tumbuhnya jerawat. Yang keenam adalah tumbuhnya bulu kemaluan. Sedangkan untuk anak perempuan, yang pertama adalah tumbuhnya payudara. Yang kedua pinggul mulai membesar. Ketiga tumbuhnya bulu ketiak. Yang keempat adalah timbulnya jerawat. Yang kelima tumbuhnya bulu kemaluan. Nah, pada pembahasan ketiga ini adalah tentang apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari perkembangan fisik peserta didik. Nah, faktor-faktor mempengaruhinya ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, pada faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam. Nah, saya mengambil contoh dari faktor dari dalam ini adalah berasal dari keluarga. Keluarga sangat terpenting dalam perkembangan fisik kita. Bagaimana perilaku dari kedua orang tua kita dalam mendidik kita, membesarkan kita dengan penuh semangat ataupun penuh perjuangan. Yang kedua yaitu dari tipe-tipe makanan ataupun jenis makanan yang kita konsumsi. Nah, ini pun juga berpengaruh kepada perkembangan fisik kita, dikarenakan makan tersebut akan menjadi nutrisi ataupun menjadi karbonhidrat di dalam tubuh kita, sehingga kita dapat berkembang secara subur ataupun secara sehat. Dan yang ketiga yaitu hormon, faktor dari hormon. Yang keempat adalah faktor dari keturunan. Nah, sedangkan di dalam faktor eksternal ataupun faktor berasal dari luar, yaitu yang pertama berasal dari lingkungan kita. Bagaimana lingkungan kita, apakah bersih atau tidak, lingkungan kita mendukung atau tidak, lingkungan kita bisa mengajak kita pada perkembangan fisik kita secara baik atau tidak. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan dari kita bersekolah atau pendidikan, dikarenakan sekolah ini pun juga mempengaruhi dari perkembangan fisik kita. Contohnya, apabila di sekolah tersebut kita tertekan dengan teman-teman di sana, bahwasanya teman-teman di sana kurang efektif dalam berteman. Nah, itu bisa mengganggu mental kita, sehingga perkembangan fisik kita pun lambat laun akan lambat dikarenakan tekanan dari batin ataupun mental tadi. Yang ketiga yaitu mungkin dari penyakit bawaan, mungkin dari bawaan keturunan. Apabila ada penyakit tersebut, bisa jadi itu akan memperhambat dari perkembangan fisik kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila terjadi salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacy.